Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan semua. Sebelum saya berangkat beraktivitas dengan motor roda 3 saya akan terlebih dahulu mereview sebuah alat. Artinya ini adalah alat yang saya persiapkan untuk memperbaiki baut slack atau lost doll. Untuk menangani hal tersebut ada banyak cara, beberapa cara, tapi saya mempersiapkan ini untuk keperluan servis motor roda 3 saya. Ini berlaku untuk semua jenis kendaraan ya, untuk menangani baut yang slack, baut yang dol, ulirnya yang rusak. Yang mana dulu nih? Oke, ini aja dulu ya. Ini adalah tap ratchet atau gagang tap ratchet. Dia lebih praktis untuk menjangkau bagian-bagian yang dalam. Ini sangat berguna sekali, bisa dibandingkan dengan gagang tap yang seperti ini. Untuk apa ya, ini kondisi mesinnya harus diturunkan untuk memakai ini. Jadi untuk ketika memakai alat ini tidak perlu mesin diturunkan, ini bisa menjangkau ke dalam dengan seperti ini ya. Sama halnya seperti yang ratchet, ini putarannya ini ke depan, ini ke kiri, ukurannya ini M5 sampai 12, ini ketengahkan dulu ukurannya untuk memasukkan. Oke, ini ada hubungannya dengan ini. Terus yang kedua, sebuah alat, artinya ini recoil tap. Sebuah alat yang diperuntukkan untuk mengganti atau menambah daging ulir yang rusak tadi. Kita lupa ini kita lihat speknya, mereknya. Untuk beberapa merek yang alat ini ada beberapa blending ya merek. Di antaranya Grip-On itu yang sudah ya sedikit terkenal lah, sedikit keren. Tapi untuk kualitas sama saja. Ini dari harganya juga ini bisa lebih dibilang murah, terjangkau. 20 piece 10 wire ya. Ini thread insertnya M5 kali 0,8, artinya begini ya. Ini untuk ulir baut crankcase, dia ini kepalanya 0,8, 0,5 adalah batang ininya. Seperti itu ya. Kemudian ada apa saja di dalam box ini? Ada satu paket ya. Ini ada bornya. Bornya ini ukuran ini khusus ya, untuk khusus ini membuat ulirnya. Jadi baut yang rusak tadi ini harus dihaluskan terlebih dahulu pakai baut ini, dengan ditambahkan sedikit ke dalam. Pakai bornya terlebih dahulu, pakai ini dulu. Mungkin nanti bila saya sudah, ini hanya untuk sekedar review saja. Saya ini juga hanya untuk mempersiapkan, karena untuk motor yang usianya semakin menua, usianya gejala timbul rembesan dari blok mesin itu bisa diakibatkan beberapa hal. Packing blok mesinnya, packing gasketnya itu sudah rusak atau sudah harus diganti. Terus yang kedua adalah dari bautnya itu sendiri rusak ya. Inilah saya persiapkan untuk itu alat ini. Kemudian ini gagangnya, untuk memasukkannya dia ada pengaitnya di sini. Kemudian ini alat yang terakhir digunakan. Kita lihat recoilnya. Ini 0,5 nya ini. 0,5 nya adalah recoilnya ini. Untuk penambah daging dari crankcase blok mesinnya adalah ini. Cara pakainya bagaimana? Pertama kali mungkin kita bor dulu ya, yang dihaluskan dulu yang rusak pakai bor ini. Kemudian setelah dihaluskan bubuknya, kita pakai gagang ratchet ini
Ini kalau pakai alat ini, mengapa saya beli ini lebih praktis atau lebih bisa menjangkau lebih ke bagian sela-sela yang sulit. Kalau yang pakai gagang tap ini mungkin kalau begitu diputar akan mentok, walaupun bentuknya yang kecil pun akan mentok, akan sulit. Jadi saya putuskan untuk mempunyai alat ini ya. Ini kita putar untuk membuka dan mengencangkan alat ini. Posisinya ke tengahkan dulu. Nah, ini dikencangkan. Setelah dikencangkan, kita putarnya biasanya untuk masuk ke dalam. Nah, begini dia praktis. Ya, seperti itu ya. Terus selanjutnya alat yang pengait ini bisa disetel kedalamannya, kedalaman baut ininya, kedalamnya berapa, ini bisa diukur. Nanti setelah dibor mungkin kita ukur dulu ya kedalamannya, ini bisa disetel di sini kedalamannya berapa. Ini kendorkan dulu, yang diatur begini, segini tergantung kedalaman dari lubang bautnya. Terus memasukkannya bagaimana? Begini ya, arahnya ini harus di dalam. Terus pengait ini dicolokkan ke bagian ini yang disiapkan khusus ini untuk mendorong, untuk memutarkannya. Nah, dimasukkan ke dalam, terus dia dipentokkan, masukkan ke dalam, diputarnya ke kanan. Soalnya kalau kita taruhnya di sini, dia salah berlawanan arah, dia akan megar. Berarti posisinya harus begini, seperti tadi ya. Ini masukkan ke dalam, putar ke kanan, dia akan masuk karena ulirnya akan pas dengan yang sudah ditap tadi. Setelah itu, contohnya begini ya, setelah masuk, ini kan ada ini pengait ininya harus dilepaskan nih. Pengait ininya harus dilepaskan dengan alat yang satu lagi. Nah, ini dia. Pakai palu diketok pelan-pelan saja, ini pasti akan terlepas, akan patah karena juga di sini udah dikasih garis-garis yang untuk memudahkan mematah, jadi jangan khawatir melar. Jadi tinggal didorong aja, nanti ininya akan patah. Setelah patah akan dimasukkan. Mengapa harus dipentokkan? Karena ulirnya akan bergerak ke depan ketika ini dimasukkan seperti ini ya. Dia akan masuknya, megarnya ke depan ke sini. Nanti juga kalau misalnya ganti baut, ini cari ke tukang toko baut. Kalau di saya ada khusus baut ya. Diukur juga ini ulir ininya harusnya persis dari panjang sampai ininya harus sama untuk memudahkan, untuk mempresisikan dari ulirnya. Ini kan nanti akan megar, ini kan akan mengisi sela-sela ini, dan mengisi sela-sela yang setelah ditap tadi pakai ini nih, nantinya akan pas. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan berguna sebagai referensi saja. Dan jadi mungkin untuk beberapa akal masing-masing ya, untuk mengatasi baut selek, baut dol, atau lubang bautnya sudah rusak, sudah longgar parah, mungkin ada beberapa cara. Saya pernah dibawa ke tukang bubut, itu ditambah daging, terus dilubangi, tak ulang lagi untuk crankcase. Jadi saya berdasarkan keperluan ya, untuk keperluan bongkar yang waktu lama, untuk sekarang misalnya dipasang pakai ini, terus misalnya 3 tahun lebih, itu wajib pakai alat ini. Tapi untuk mesin yang dipakai dijadikan eksperimen atau sering bongkar pasang, kemudian dirasa ini tidak enak, turunkan lagi, pasang lagi, itu mendingan lebih baik kalau menurut saya mending dibawa ke tukang bubut. Itu ulirnya akan
pas sekali. Soalnya untuk kondisi mesin yang sering bongkar pasang terlalu cepat, khawatirkan kalau ini akan sangat mengganggu sekali ketika ini akan cepat rusak. Kemudian kita harus ininya terlalu boros ya untuk demikian. Mengapa saya utarakan demikian? Karena semua itu sudah saya rasakan dan saya alami bahwa kejadiannya ya kondisinya ya seperti itu. Itu ada juga yang saya diganti baut ininya, terus beli tapnya, tap yang 9 lebih besar dari ini kalau kalau udah longgar parah ya, lebih besar dari ini. Bisa jadi baut crankcase-nya, baut blok mesinnya diganti pakai yang ukuran ganjil. Misalnya ini ukuran 0,8, bisa diganti ke baut crankcase ke 9 mm, dan batang ininya bisa diulir ininya ke ukuran 5,5 mm. Itu silahkan cari saja, atau di batang ulir ininya 9 mm dan kepala ininya 10 mm. Jadi tergantung, jadi lihat aja tergantung dari kondisi si lubang baut crankcase-nya sendiri, memungkinkan atau tidak untuk diakali pakai hal tersebut, pakai cara tersebut. Jadi silahkan pilih aja bagaimana terbaiknya. Ya kita juga masing-masing mempunyai akal pasti berbeda ya. Hal terbaiknya jadi dipilih saja, yang bagusnya bagaimana, yang terbaiknya bagaimana. Saya hanya berbagi sesama rekan saja, jadi silakan dipilih. Oke, seperti itu. Saya sepertinya harus kembali beraktivitas, waktunya berangkat. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Semoga keselamatan selalu menyertai kita para driver motor roda 3, karena di jalan kalau sekarang ini mungkin sesuatunya serba hati-hati ya. Spion harus punya, lampu sen harus hidup, sinyal-sinyal juga, dan kita juga intinya berdoa sebelum berangkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.